Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dinda Putri Alsyah, NIM 4022003. Dengan dosen pengampu Ibu Mina Zara, Shum, M.Hum. Tokoh-tokoh historiografi pada masa awal Islam, karyanya dan corak penulisannya. Historiografi Islam merupakan penulisan sejarah yang berkaitan dengan Islam yang ditulis baik oleh orang-orang Islam maupun yang bukan beragama Islam. Pada masa pra-Islam, historiografi Islam dimulai melalui budaya penuturan secara lisan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada bangsa Arab, yakni melalui tradisi Al-Ayyam dan Al-Ansab. Namun, pada masa awal Islam, mulai muncul tradisi penulisan yang ditandai dengan munculnya Al-Maghazi dan Sirah. Pada masa awal Islam, isi karya-karya sejarah hanya berorientasi pada Al-Maghazi dan Sirah. Tokoh yang pertama adalah Al-Tabari, seorang ulama yang menguasai berbagai bidang ilmu, tafsir, sejarawan besar, dan ahli qiraat. Beliau adalah tokoh terakhir yang mempertahankan metode riwayat dalam penulisan sejarah Islam, dengan alasan ingin menyampaikan sejarah seasli mungkin dan tidak mengubah tindakan dan mempertahankan sanad sebagai referensinya. Yang kedua adalah Al-Mas'udi. Al-Mas'udi sebelumnya menyajikan cerita sejarah di dalam kitab sejarahnya, lebih dahulu menguraikan tentang bentuk bumi, kota-kota, gunung-gunung, sungai, dan danau, dan lain sebagainya. Fungsi-fungsi historiografi. Fungsi dari historiografi ialah untuk mendokumentasikan, selain itu juga untuk memaparkan data dan fakta mengenai peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian pada masa lampau. Yang pertama, fungsi genetis. Fungsi genetis untuk mengungkapkan bagaimana asal-usul dari sebuah peristiwa. Fungsi ini terlihat pada sejumlah penulisan sejarah seperti Babat, Tanah Jawi, Sejarah Melayu, dan Prasasti Kutai. Yang kedua, fungsi didaktis. Fungsi didaktis adalah mendidik atau memuat pelajaran hikmah dari suri tauladan. Sejarah sebagai cerita pengalaman individual dan kolektif akan banyak memuat pelajaran, hikmah, suri tauladan bagi pembaca pada umumnya dan generasi berikut pada khususnya. Yang ketiga, fungsi pragmatis. Fungsi pragmatis diartikan untuk melegitimasi suatu kekuasaan agar terlihat kuat dan berwibawa. Dalam fungsi ini lebih menekankan kepada aspek praktis yang sangat menonjolkan legitimasi suatu kekuasaan pada khususnya dan situasi politik pada umumnya. Jenis-jenis historiografi di Indonesia. Historiografi adalah kajian mengenai metode sejarawan dalam mengembangkan sejarah sebagai disiplin akademis dan secara luas merupakan setiap karya sejarah mengenai topik tertentu. Tujuan historiografi. Pertama, untuk memahami latar belakang terbentuknya artefak atau pengaruh yang membentuk artefak-artefak tersebut. Yang kedua, bermanfaat bagi peneliti dan pembuat karya ilmiah. Yang ketiga adalah bermanfaat bagi arsitek untuk menambah inspirasi dalam merancang. Historiografi tradisional merupakan ekspresi kultural dari usaha untuk merekam sejarah. Dalam historiografi tradisional terjadi dengan erat unsur-unsur sastra sebagai karya imajinatif dan mitologi sebagai pandangan hidup yang dikisahkan sebagai uraian peristiwa pada masa lampau seperti hikayat. Ciri-ciri historiografi tradisional yaitu memakai segala sesuatu dipusatkan pada raja atau keluarga raja, maka sering juga disebut istana sentris atau keluarga sentris atau dinasti sentris. Historiografi kolonial, fokus pembicaraannya adalah bangsa Belanda, bukanlah kehidupan rakyat atau kiprah bangsa Indonesia di masa penjajahan Belanda. Historiografi nasional. Setelah bangsa Indonesia merdeka, artinya sejarah yang mengungkapkan kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia dalam segala aktivitasnya baik ekonomi, politik, maupun sosial dan budaya. Ciri-ciri historiografi nasional. Yang pertama, Indonesia sentris. Yang kedua, sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, mengingat adanya karakter dan national building.
Historiografi sejarah, pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam kajian sejarah dikaitkan dengan ketidakpuasan para sejarawan sendiri dengan bentuk-bentuk historiografi lama yang ruang lingkupnya terbatas. Historiografi membuka ruang cangkupan yang lebih luas. Historiografi sejarah dibagi menjadi dua, sejarah lama dan sejarah baru, the new history. Tema-tema karya histori Islam pada masa awal. Yang pertama, Al-Maghazi, berasal dari kata Ghazawa atau ekspedisi militer yang dari sudut pandang sejarah berarti perang dan penyerangan militer yang dilakukan Nabi Muhammad. Merupakan studi paling awal tentang sejarah kehidupan Nabi yang dilakukan oleh beberapa sahabat mengumpulkan hadis beredar pada masa mereka. Penulis pertama Al-Maghazi adalah Aban Ibnu Utsman bin Affan. Sirah, penulisan sirah lahir dari aliran Madinah bersamaan dengan lahirnya Maghazi. Penulis pertamanya adalah Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Syihab Al-Zuhri, orang pertama yang dapat disebut sebagai sejarawan yang sebenarnya di masa awal ini dan telah mendapatkan sejarah pada landasan yang jelas dan menggambarkan orientasi studi sejarah. Asma ar-Rijal, secara harfiah berarti nama-nama para tokoh. Penulis pertama tentang Asma ar-Rijal adalah Laits Ibnu Sa'ad yang mempunyai reputasi sebagai fuqaha dan muhadis yang terpandang dari mazhab Maliki. Tema historiografi di Indonesia secara garis besar dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tema yang berkisar pada karya penulisan sejarah suatu objek dibedakan menjadi dua lagi. Yang pertama, karya penulisan biografi. Para ahli sejarah dalam penelitiannya telah menempatkan biografi sebagai bagian dari literatur sejarah. Yang kedua adalah karya penulisan sejarah umum. Rosenthal menyebutkan karya At-Tabari dan Ibnu Al-Asir sebagai suatu karya sejarah umum. Di Indonesia tentu memerlukan penelitian karya-karya sejarah Islam. 2. Tema berdasarkan periode. Historiografi Islam pada masa kontemporer dan memoir ini seperti karya Biji Bolan, Perkumpulan Islam di Indonesia tahun 1945 sampai 1970. Historiografi Islam periode awal masuknya agama Islam di Indonesia berakhir abad ke-16 dan bahan-bahan yang dapat dibahas banyak ditemukan ketika seminar-seminar. Historiografi Islam periode perlawanan peristiwa terhadap kolonialisme ini terjadi terutama pada masa transisi politik Barat yang menimbulkan reaksi di Aceh, Banten, Mataram, Banjar, Goa, dan tempat-tempat lainnya. Pandangan Orientalisme terhadap Islam. Orientalisme adalah sebuah istilah yang berasal dari kata Orient yang secara harfiah berarti timur. Oriental adalah sebuah kata sifat yang berarti hal-hal yang bersifat timur. Jadi, orientalisme adalah suatu paham atau aliran yang berkeinginan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan bangsa di timur dan lingkungannya. Adapun orientalisme adalah ilmu barat yang mendalami masalah-masalah ketimuran. Sebab-sebab lahirnya orientalisme. Pertama, orientalisme itu lahir akibat perang salib atau ketika dimulai bergesekan politik dan agama antara Islam dan Kristen Barat di Palestina. Yang kedua, sebagian berpendapat bahwa lahirnya orientalis itu ada dua. Yang pertama, karena kebutuhan Barat yang menolak Islam, dan yang kedua, untuk mengetahui penyebab kekuatan yang mendorong umat Islam, khususnya setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 857 Hijriah, serta tibanya pasukan Turki Utsmani ke perbatasan Wina. Yang ketiga, di kalangan ahli teologi berpendapat bahwa lahirnya orientalis itu merupakan kebutuhan mereka untuk memahami intelektualitas Islam karena ada hubungannya dengan Taurat dan Injil. Motivasi orientalis mengkaji Islam. Yang pertama, motivasi akidah atau keagamaan. Faktor agama lebih
dahulu memberikan bekas kepahitan yang sangat mendalam pada orang-orang Eropa saat Perang Salib. Dari sini timbullah gerakan reformasi Kristen, sehingga umat Kristen merasakan suatu kebutuhan mendesak untuk melihat kembali penafsiran mereka terhadap Alkitab. Motivasi ekonomi dan perdagangan. Dalam kerangka menerobos pasar perdagangan di dunia timur, mereka bekerja sama dengan dunia timur untuk membuka pasar-pasar, menggali sumber daya alam. Kemudian mereka mendirikan pabrik-pabrik di wilayah timur, dan mereka berusaha membunuh atau mematikan kegiatan produksi dan lalu lintas perdagangan yang dikuasai oleh orang-orang timur. Sehingga lambat laun usaha-usaha yang dimiliki oleh orang-orang timur mengalami kemunduran, dan sebaliknya milik orang-orang barat yang mengalami kemajuan pesat. 3. Motivasi ilmiah dan kebudayaan. Peradaban Islam pernah mencapai puncak kemajuan di dua kota besar Islam, yaitu Baghdad dan Andalusia. Pada masa kejayaannya, banyak bangsa Eropa berduyun-duyun menuntut ilmu di sekolah-sekolah Islam. Mereka melihat kemajuan perkembangan peradaban dunia Islam. Kemudian mereka menyaksikan betapa tinggi perkembangan ilmu dan filsafat sehingga banyak digandrungi oleh para cendekiawan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video dari saya. Sekian dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.